Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam program Berkat Pagi. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar tentang firman Allah, di mana kita akan masuk dalam kitab Mikha pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Mikha 6 ayatnya yang ke-8 begini bunyi firman Tuhan, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita saat ini di mana kita mengerti dulu kehidupan Nabi Mikha. Bagaimana Mikha dipakai oleh Tuhan untuk memperingati bangsa Yehuda supaya mereka bertobat, supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Dan Mikha berusaha menyampaikan isi hati Tuhan. Mikha berusaha menyampaikan apa yang Tuhan inginkan untuk bangsa Yehuda untuk mereka lakukan di setiap hari-hari mereka. Tetapi pada kenyataannya, pada hasilnya mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada 3 hal yang perlu kita pelajari di dalam ayat yang ke-6 ini. Apa yang Tuhan inginkan? Jika Nabi Mikha yang dia sampaikan kepada bangsa Yehuda atau kepada bangsa Israel, mereka tidak dengar. Dan saat ini firman Tuhan yang sama memberitahukan, menyampaikan kepada saya dan saudara bagaimana Tuhan menginginkan untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saudaraku yang terkasih, ada 3 hal pelajaran yang kita dapat di dalam ayatnya yang ke-8. Saya baca sekali lagi. "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Poin yang pertama yaitu berlaku adil. Saudaraku yang terkasih, berlaku adil, banyak hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12 berkata, "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12 berkata, apa yang engkau inginkan orang lain lakukan, lakukanlah itu terlebih dahulu. Seringkali kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kadangkala kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada kita. Kadangkala kita memaksa orang lain berbuat baik. Tetapi kadangkala kita tidak memperhatikan hidup kita. Apakah kita sudah melakukan apa yang kita inginkan orang lain lakukan? Nah, ini hal yang Tuhan inginkan supaya adil. Jangan sampai hanya kita mementingkan ego kita. Jangan sampai kita hanya memikirkan bagaimana orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi kita tidak memikirkan bagaimana kita melakukan hal yang baik kepada orang lain. Saat ini pesan Tuhan kepada saya dan saudara, mari kehidupan kita dimanapun kita berada, ketika kita menginginkan orang lain berbuat kepada kita, mari kita memberikan contoh, mari kita memberikan teladan. Seringkali anak-anak Tuhan lebih gampang mengajar tetapi tidak memberikan contoh. Tetapi mari kehidupan kita menjadi orang yang bisa dicontoh oleh orang lain. Bagaimana kehidupan kita menjadi orang-orang yang adil. Ketika kita menginginkan orang lain berbuat hal yang baik kepada kita, mari kita lakukan itu juga kepada orang-orang lain. Dan hal yang kedua yaitu mencintai kesetiaan. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan mencakup dalam hal, mungkin setia dalam pelayanan, setia di dalam hal-hal yang perkara-perkara kecil. Mungkin dalam pekerjaan kita setia dalam pekerjaan kita setia dalam hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Terlebih kita setia kepada Tuhan. Dan berbicara soal kesetiaan,
firman Tuhan saat ini, poin yang kedua, bukan hanya sekedar setia, tetapi mencintai kesetiaan. Artinya bahwa mencintai kesetiaan seperti kita mencintai seseorang, apapun dapat kita lakukan, apapun dapat kita kerjakan. Begitu juga ketika kita mencintai kesetiaan, apapun resikonya, apapun masalahnya, apapun yang kita hadapi seberat apapun, mari kita tetap lakukan. Artinya bahwa kita mencintai kesetiaan, kita tetap setia di dalam Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita, Tuhan temukan orang-orang yang mencintai kesetiaan. Dan poin yang ketiga, yaitu hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu, Allah atau Allah kita. Kita lihat di dalam Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-6 sampai ke-7, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Poin yang ke-6, ayat yang ke-6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bagaimana Tuhan membenci, bagaimana Tuhan tidak senang, bagaimana Tuhan tidak suka dengan orang yang congkak, tetapi Dia mengasihi orang-orang yang rendah hati. Bagaimana Tuhan menginginkan supaya kehidupan kita mempunyai kerendahan hati, mempunyai kerendahan hati di hadapan Tuhan. Artinya bahwa ketika kita merendahkan hati kita, itu artinya kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita menyadari bahwa hanya Tuhan yang tinggi, hanya Tuhan yang tertinggi dalam hidup kita. Dan ketika kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan mengangkat kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata bagaimana ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, bagaimana kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan meninggikan kita. Bagaimana ketika kita menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa, bagaimana kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya, bagaimana ketika kita menyadari bahwa kita tidak mampu melakukan sesuatu hal, maka di situ Tuhan bekerja, di situ kuasa Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Bagaimana firman Tuhan berkata, ketika kita merendahkan diri kita, ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, maka Dia yang akan meninggikan saya dan saudara. Artinya bahwa mari kehidupan kita menjadi orang-orang yang selalu diinginkan Tuhan. Bagaimana kita supaya melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan yang ketiga, bagaimana kita tetap merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, maka Dia senang dan Dia akan menyertai dan menolong saya dan saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan bagaimana mengajarkan kita selalu hidup di dalam Tuhan. Jangan seperti di bangsa Yehuda yang tidak mau mendengarkan khotbah Mikha, tetapi yang selalu melakukan apa yang mereka lakukan. Dan jangan sampai Tuhan murka terhadap kehidupan kita karena kita tidak dengar-dengaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.